Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, Al-Mujalladul Awal, Al-Juz'ul Awal. Pembahasan kita terkait dengan kitab Durusul Lughah Jilid 1, sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Rahim bin Abdul Subhan rahimahullah. Kita membahas pembahasan di malam ini. Ini pertemuan ke-11 kita dalam membahas kitab ini. Kita masuk di halaman ke-25. Di pertemuan ke-11 ini kita membahas pembahasan yang ada di halaman ke-25. Insyaallah kita selesaikan sampai halaman 26 dari penghujung Ad-Darsul Rabi'. Sehingga di pertemuan berikutnya, di pertemuan 12 nanti kita sudah masuk Ad-Darsul Khamis, pertemuan yang kelima. Baik, bismillah. Semuanya mengikuti. Tamarinu. 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 Baik, tamarin itu adalah bentuk jamak dari kata tamrinun. Tamrinun jamaknya tamarinu. Kalau tamrinun tanwin, ketika dia jamak tamarinu tidak boleh tanwin. Maka tamarin artinya tamrin-tamrin, latihan-latihan. Ada banyak latihan di sini. Baik, semuanya ikuti lagi. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib sudah biasa, artinya apa? Jawablah. Beda kalau ajib. Kalau orang bilang ajib, ajib itu artinya mantap, takjub dia. Tapi ini ajib. Pakai hamzah, ajib. Kalau pakai ain, ajib itu artinya kaget ya, mantap. Kaget dia. Tapi kalau ajib, jawablah. An dari al-as'ilati, soal-soal al-atiyah yang akan datang. Masih ingat percakapan antara Mudaris dengan Muhammad di halaman 24 terkait dengan percakapan antara sang Mudaris dengan si Muhammad ya, berkaitan dengan beberapa negara di sini juga. Ada beberapa negara di sini disebutkan Yaban, Jepang. Kemudian ada pembahasan terkait dengan Asin, India, Cina. Kemudian Al-Hindi, India. Ya. Nah, ini sekarang ada soal ini. Tapi soal ini kita jawab sesuai dengan percakapan yang telah berlalu ya. Baik, al-awwal. Al-awwal. Ayo, semuanya baca. Wahid, isnan, salasa. Mulai. Al-awwal. Ya, lanjut baca. Min aina anta? Ya, min aina anta? Min aina anta semua? Min aina anta? Jawabannya apa? Artinya apa artinya? Dari mana kamu? Ya, dari mana kamu? Jawabannya apa? Ya, dari percakapan kita lihat, di percakapan ketika dikatakan kamu dari mana, maka dia katakan apa? Ana minal Yaban. Ini jawabannya ada di halaman 24 ya. Ana minal Yaban. Silakan dicatat. Silakan dicatat. Sudah? Ana minal Yaban. Soal yang kedua. Ayo, semuanya baca nomor 2. Wahid, isnan, thalatha. Nomornya dulu. Serentak, ulang. Ya. Harokatnya jangan dimatikan. Harokatnya.
Minal Filipinaninu. Lihat ada huruf jar min. Ya, ulangi. Wahid, isnan, thalatha. A'anta minal Filipini. Kasih harokat. Di situ nggak ada harokatnya kan? Ya, Filipini. Itu sukun. Bukan sukunnya nun, tapi itu sukunnya ya. Nun majrur dengan kasrah. Karena ada huruf. Mana huruf jarnya? Anta minal Filipini. Artinya apa? Jawabannya apa? Hah? Coba perhatikan, kan ketika ditanya min aina anta, jawabannya ana minal Yaban, dari Jepang. Tanya lagi, a anta minal Filipin, apa kamu dari Filipina? Jawabannya kan bukan. Filipina ya. Ya. Maka kan tadi sudah dipatok bahwa dalam cerita dia orang Jepang. Berarti kalau dikatakan apa kamu dari Filipina, jawabannya na'am atau tidak? Kalau pertanyaan pakai hamzah a, itu membutuhkan antara dua, apakah na'am atau la. Kalau benar bilang na'am, kalau salah yang ditanyakan bilang la. Maka di sini jawabannya la. Tapi la ana minal Yabani. Berarti jawabannya sama, hanya saja kalau yang nomor 2 ini ada la dulu, la, koma, baru ana minal Yabani. Kalau di atas tadi langsung jawab ana minal Yabani. Paham? Paham? Nomor 3, mulai. Jangan terbalik, setiap nomor itu dibaca. Wahid, isnan, thalatha, mulai. Ya, as-salis. Ulangi. Man minas sini. Terjemahkan. Hah? Siapa dari Sin? Sin apa Sin? Cina. Minas sini. Ada huruf jar ya. Jangan dilupa. Ya, langsung diamalkan. Oh, kenapa sini? Ada huruf jar. Mana huruf jar? Min. Minas sini. Siapa yang dari Cina? Lihat percakapan. Siapa dari Cina? Hah? Ammar. Di percakapan situ disebut ya, min aina Ammar, maka di sini katakan huwa minas sini. Tapi enggak kita jawab huwa minas sini. Sesuaikan konteks jawaban. Kalau pertanyaannya kan di sini man minas sini, siapa yang dari Cina? Maka kita katakan Ammarun minas sini. Ammarun minas sini. Boleh juga kita jawab Ammarun, tok, itu saja, boleh. Tapi lebih bagus dicatat Ammarun minas sini. Supaya kita tahu si Ammar yang dari Cina. Sudah? Tahu tulisannya? Masa nggak tahu? Tinggal dicontek-contek saja di situ. Harus tahu. Lanjut? Lanjut. Ayo mulai. Wahid, isnan, thalatha. Ar-rabi'. Ya. Ulangi. Ya, min aina Hamidun? Hah? Dari mana siapa? Dari mana si Hamid? Itu min atau man? Kemarin sudah ada tekniknya. Ada tekniknya, saya kasih dua teknik kemarin. Dari konteksnya, kalau di ujung ada tanda tanya, biasanya man, saya bilang begitu kan? Tapi tidak selamanya. Ya, enggak selamanya. Kalau setelah apa namanya? Setelah min atau man itu adalah aina, pasti min. Itu kaidah. Ya. Setelah kalau ada aina, sebelumnya ada mim sama nun, min atau man, jawabannya min. Karena pasti min aina, bukan man aina. Kalau man aina siapa di mana? Kalau min aina dari mana? Yang mana yang nyambung? Maka min. Itu kaidah itu kadang ada kaidah satu kaidah, kadang dia menyelisih kaidah tapi sedikit. Kebanyakannya menyambung. Siapa yang dari mana si Hamid? Lihat di percakapan. Hamid di mana? Ketika mudarris bertanya di baris yang kelima di percakapan, min aina Hamidun? Kata mudarris, maka Muhammad mengatakan huwa minal Hindi. Maka jawabannya apa? Kalau ditanya min aina Hamidun? Salah, enggak gitu jawabnya. Dari mana Hamid? Dia dari India. Ini kan pertanyaannya di sini min aina Hamidun? Dari mana si Hamid? Cocok ya. Pakai huwa atau hiya? Huwa. Kok pakai huwa bukan hiya? Dia laki-laki. Hamid laki-laki. Laki-laki.
maka dia pakai huwa. Huwa minal hindi. Nomor 4 jawabannya huwa minal hindi. Dia dari India. Silakan dilihat jawabannya di percakapan di halaman 24 baris kelima. Huwa minal hindi. Ayo lanjut semua, mulai. Ulang. Al-khamis. Ya, langsung mulai. Ulang. Semua bersuara, ulang. Sekali lagi. Jangan dibaca Abbas, mati. Abbasun. Ayo, Aina, artikan. Mana, di mana, kemana, dari mana. Mana, di mana, kemana, mau kemana, yang mana benar ini? Di mana? Kemana? Kemarin sudah ada kaidah. Kalau ada aina setelahnya zahaba, artinya kemana. Sudah? Itu kaidah tuh, yang kayak begitu catat tuh. Sudah? Aina zahaba Abbas, kemana si Abbas pergi? Ini zahaba fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi kalau setelahnya tidak diikuti dengan subjek atau pelaku, maka ditambahkan artinya dia. Kalau di sini ada pelaku yang mengikuti zahaba Abbas, zahaba Abbas berarti Abbas pergi, maka ada pelakunya yang pergi Abbas, maka perlu tambahkan dia? Nggak perlu tambahkan dia. Ini kalau ada kaidah begini harus diulang-ulangi terus supaya terbiasa. Kemana Abbas pergi? Ayo, lihat di percakapan. Udah diisi nggak ini? Bukan, maksudnya jawabannya antum sudah isi sendiri nggak? Sampai bawah. Belum? Nunggu saya ini. Jangan nunggu saya. Isi memang. Jadi kalau kita langsung. Tapi isi pakai pensil. Kalau salah tinggal dirubah. Antum sudah isi? Oh, Masya Allah. Ayo, lihat di percakapan. Kemana si Abbas pergi? Lihat percakapan itu di baris keberapa? Di bagian baris ketiga dari bawah ya. Ketika si mudarris bertanya, aina dhahaba? Muhammad mengatakan, dhahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudir, itu jawabannya. Zahaba ilal mudir. Apa artinya zahaba ilal mudiri? Dia telah pergi ke kepala sekolah. Pakai dia, pakai tambahan dia pada kalimat zahaba ketika diterjemah. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan subjek atau pelaku setelahnya. Sudah? Baik. Ustadz, dari mana kita tahu itu subjek? Setelahnya pelaku, dari artinya. Kalau dari artinya itu menunjukkan bahwa setelahnya ada orang yang melakukan, maka dialah subjek. Ayo, berikutnya yang keenam, mulai. Asani'u. Asanisu. Asalis. Sangat sadis antum. Nomor 6 bahasa Arabnya sittatun, tapi yang keenam bahasa Arabnya as-sadisu. Ayo semua, as-sadisu. Enggak apa-apa, kalau ada yang salah itu wajar, saya aja sering salah. Ya, kalau saya salah antum ketahui juga. Kalau antum salah saya ketahui juga. Di sini kita salah-salah enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu kita di sini salah? Enggak ada yang tahu. Kita Ji. Jadi aman. Ya kan? Jadi bilang saja mau sembarang omong. Ya, yang masuk kamera saya bukan antum. Ya, tapi suara antum juga dengar. Baik, yang keenam ini, ayo mulai. Ada A-nya, ada A-nya. Azahaba Aliyun ilal mudiri. Ayo semuanya. Sekali lagi. Lihat depan. Mulai. Azahaba Aliyun ilal mudiri. Ayo, hamzah istifhamiyah. Artinya apakah? Ya. Setelah zahaba itu diikuti dengan subjek, pelaku, maka dia tidak perlu tambahkan dia. Apakah si Ali, langsung sebut subjeknya, apakah si Ali telah pergi ke kepala sekolah? Ayo, jawabannya lihat. Dia bukan pergi ke kepala sekolah, tapi di halaman 24,
di percakapan disebut zahaba ilal mirhadi. Maka kita katakan jawabannya apa? Kalau ada a hamzah istifham jawabannya na'am atau la? Bisa memilih. Kalau benar na'am, kalau salah la. Maka di sini karena salah kita jawab la. La, koma, setelah itu zahaba ilal mirhadi. Itu jawabannya. La zahaba ilal mirhadi. Kayak gampang ya. Dengan mudah kita selesaikan insyaallah. Baik, yang kedua, as-sani. Iqra waktub. Ma'a dhabti. Awakhiril kalimati. Ini sudah pengulangan yang ke-1000 kalinya. Saya harap semuanya sudah hafal. Lihat depan. Iqra waktub. Ma'a dhabti. Awakhiril kalimati. Satu kali tarik nafas. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ayo, artikan. Iqra. Bacalah dan tulislah bersama menetapkan awakhiril kalimati. Harokat. Harokat akhir kata. Saya nggak pernah bilang huruf akhir kata. Harokat akhir kata. Karena hurufnya sudah tetap. Harokatnya mami yang belum ditetapkan. Sisa harokatnya yang perlu kita tetapkan. Ayo mulai seperti biasa. Akhirwan. Ayo semua. Al-ghurfatu. Artinya? Wallahu a'lam. Hah? Ruang tamu, benar? Ayo semua, ruang tamu benar? Salah. Yang benarnya apa? Kamar. Ya, ruangan atau kamar. Kita artikan kamar ya. Ulangi. Al-ghurfatu. Kamar. Ya. Lanjut. Minal ghurfati. Artinya, kami nunggu ini. Artinya. Di dalam kamar. Ayo lanjut. Harokatnya, jadi matikan. Ya, minal hammami. Artinya. Dari hammam. Apa arti hammam? Ayo cepat, bongkar. Jangan kasih tahu. Bongkar cepat. Kasrul, di mana dia itu? Hammam, ayo. Ayo semua. Salah. Sejak kapan min artinya di dalam? Antum ikuti lagi. Dalam fi. Kalau min di juga fi. Kadang di, kadang di dalam. Kalau min dari. Ayo ulangi. Minal hammami. Dari kamar mandi. Kalau mirhat kita artikan WC aja ya. Karena WC pasti ada klosetnya. Karena WC itu artinya water closet. Nggak mungkin nggak ada klosetnya. Ya kan? Ayo lanjut. Al-mirhadi. Kok di? Al-mirhado. Al-mirhado. Di? Kenapa di? Mana huruf jar? Ada alnya. Al itu nggak menyebabkan. Al-mirhadu. Al-mirhadu. Ada di-nya? Perlu ada di? Mana fi-nya? WC apa? Enggak, kalau ada alif lam WC apa? WC itu. Masih ingat ini? Masih ingat? Perlu antum ulangi rekaman dari pertemuan 1 sampai 11 malam ini. Baru tidur, nah. 1 sampai 11 dulu ulangi baru tidur. Satu rekaman berapa menit? Sejam. Oh, 30, Ji. Sebentar, Ji. Itu 1 hari 24 jam. Daripada scroll-scroll nggak jelas, mending kasih tamat rekamannya. Biar saya begitu, Ji. Jadi saya tahu pasti antum begitu juga. Ya baik, lanjut. Ilal mirhadi. Ke WC. Lanjut. Apa ini harokatnya? Nyaninu. Kenapa dikasih aneh harokatnya?
Karena bingung al-yabaniyu. Kasih harokat lo. Al-yabanu. Kok nu? Padahal di buku halaman 24 baris kedua itu al-yabani. Kok ni? Nah, al-yabana. Ulang. Kok nah? Ni. Kok bisa nih? Tanggung jawab antum. Iya. Kalau Jepang harus ni. Pakai al. Apakah al menyebabkan jadi baris bawah? Sejak kapan? Ada al langsung baris bawah. Saya tidak pernah ajarkan ada al langsung baris bawah. Ini antum belajar di mana? Mana huruf jarnya? Mana huruf jarnya? Di situ al-yaban sendiri, nggak ada huruf jar. Kalau ada huruf jar, minal yabani. Ini nggak ada huruf jar. Berarti apa? Nyerah? Ni. Salah kalau ni. Nu pun salah. Na pun salah. Antum bilang nu salah, na salah, ni salah. Karena tidak tahu alasannya. Harus tahu alasannya. Kenapa? Baru benar. Kalau cuma bilang-bilang, orang bisa tebak-tebak. Ya kan? Ayo, nyerah? Nyerah, Mi. Minta bantuan di samping. Nah, ini pentingnya kita duduk di samping orang yang tahu. Jangan duduk di samping orang tidak tahu. Cari teman yang tahu. Ya, yang mana samping antum tanya? Siapa bisa bantu antum? Kanan ya, silakan bantu. Ayo bantu. Siapa namanya? Aksapri. Ya. Aksapri. Ya. Jadi al-yabanu, kenapa dibaca nu? Nggak ada sebab jadi ni. Nanti dia jadi ni kalau ada huruf jar. Di sini nggak ada huruf jar. Ya, maka kita katakan kembali ke asal nu. Apalagi kalau dibaca na. Na itu ada sebabnya nanti. Kita belum ada di sebab diajarkan kapan itu jadi na. Yang ada cuma nu atau ni. Ya kan? Jadi nggak mungkin na. Jadi kalau tidak ada huruf jar, kita baca nu. Al-yabanu. Jangan dibilang, oh karena Jepang harus yabani. Enggak. Nggak ada kaidah seperti itu. Kemudian dikatakan lagi, oh kan ada alif lam. Alif lam nggak membuat isim itu menjadi baris bawah majrur. Enggak. Baik, jadi ulangi. Al-yabanu. Al-yabanu. Jepang. Ayo lanjut. Ada tasdid di huruf ba. Ada tasdid di huruf ba. Kalau dibaca al-filibinu salah. Di huruf ba-nya. Huruf ba-nya yang tasdid. Tasdid kasrah. Ya, al-filibinu. Ayo semua. Al-filibinu. Ulang, al-filibinu. Al-filibinu. Apa artinya tasdid? Pendobelan dalam harokat. Pendobelan pada huruf. Kalau pendobelan dalam harokat, itu namanya tanwin. Ini pendobelan dalam huruf. Makanya dikatakan, kenapa double Ustaz? Itu tasdid asalnya dua hurufnya. Satu huruf sukun, satu huruf berharokat. Al-filib, satu bak mati. Kemudian binu, kan dua. Filip, bak sukun. Kemudian binu, kan dua baknya kan? Maka karena dua baknya, disingkat saja jadi satu, dikasih kode tasdid, seperti huruf W, maka itu sudah menandakan bahwa ada pendobelan huruf padanya. Sehingga diidghamkan, huruf yang sukun, diidghamkan kepada huruf yang berharokat. Dimasukkan, sehingga menjadilah al-filibinu. Ayo semua, al-filibinu. Al-filibinu. Nggak boleh dibaca al-filibinu, salah. Tapi filibinu. Ya, di sini antum bisa memetik faedah kalau huruf P, pukul PP, huruf P itu kalau dalam bahasa Arab dia jadi fa. Sudah. Dia jadi huruf fa. Kemudian berikutnya lanjut. Ayo, siapa lagi? Lanjut. Minal hindi. Minal hindi. Dari India. Ahsan. Lanjut.
Ilas sini. Ke Cina. Ke Cina. Ke Cina. Lanjut. As-salis. As-salis. Iqra waktu. Ikra waktu. Artikan. Baca. Bacalah dan tulislah. Kita nggak usah tulis, kita cukup baca dan terjemah. Ayo mulai, nomor 1. Al-awwal. Siapa lagi gilirannya? Oh ya, lanjut dulu, lanjut ya. Al-awwal. 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 Min aina Fatimatu? Min aina Fatimatu? Dari manakah Fatimah? Dari manakah Fatimah? Hiya minal Hiya minal Hindi. Hindi. Dia dari India. Dia dari India. Ada Fatimah di India? Ada. Di mana-mana ada. Di Makassar saja ada. Apalagi di sana. Ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya ini. Min aina Fatimatu? Ini kaidah. Kalau ada aina, sebelumnya kita bingung baca man atau min. Kalau ada aina, bacanya apa? Min. Kaidah. Yang kedua, yang perlu antum tahu, Fatimatu. Kenapa beliau tidak tanwinkan tadi? Nama perempuan. Ini kaidah-kaidah begini, dia dihafal dan langsung teramalkan dalam kita proses membaca kitab gundul. Seperti itu. Jadi, gimana caranya kita itu supaya murojaah sesuatu yang telah berlalu? Sering-sering memikirkan. Tidaklah kita melewati satu kalimat, kecuali kita berpikir kenapa, dan kenapa. Kok misalnya Fatimah tuh, langsung muncul pikiran yang mau ditanyakan. Kok Fatimah tuh? Kenapa nggak tun? Langsung muncul. Oh kenapa ya? Kayaknya sudah pernah dijelaskan ini. Oh kalau misalnya dia nama perempuan, nggak boleh tanwin. Kalau nama laki-laki, tanwin. Begitu muncul. Paham? Baik. Kemudian, hiya minal Hindi. Langsung muncul. Kenapa minal Hindi? Kenapa nggak Hindu? Kenapa nggak Hinda? Kalau Hinda jelas, kita belum pelajari itu. Kenapa Hinda? Kita belum ada menjelaskan sesuatu yang penyebab sesuatu yang membuat kata setelahnya baris atas. Belum. Kita hanya telah menjelaskan hukum asal sesuatu kalau nggak tahu harokat dibaca dhamma atau u. Kalau ada huruf jar setelahnya i, majrur atau kasroh. Nah, seperti itu. Jadi langsung otomatis ya. Kaidah-kaidah yang sudah dihafal langsung diamalkan. Ayo lanjut. Satu kali tarik nafas. Nomornya baca. As-sani. Yang giliran dulu. As-sani. Oh iya, enggak apa-apa. Ayo, as-sani. Ya. As-sani. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ahsan. Ayo lanjut. Kharajal mudarrisu minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Ulangi sekali lagi, ikut saja. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Lihat saya semua. Kharajal mudarrisu ilal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Lihat saya. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Dah. Ganti al-mudarrisu jadi Muhammadun. Kharaja Muhammadun minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ayo. Ganti ilal mudiri ilal masjidi misalnya. Kharaja Muhammadun minal fasli wa dhahaba ilal masjidi. Ya, jadi tekniknya itu sebenarnya sudah ada. Kita tinggal ganti-ganti aja siapa pelakunya dan kemana pelakunya itu pergi. Paham ya? Ayo. Di sini kharaja al-mudarrisu. Kharaja artinya apa? Keluar atau pergi? Kalau pergi apa? Zahaba. Di sini perlu tambahkan dia dalam terjemahan kharaja? Tidak, karena setelahnya diikuti oleh subjek atau pelaku. Kharajal mudarrisu, guru itu keluar. Berarti sudah ada pelaku. Siapa pelaku? Guru. Kemudian minal fasli, kenapa? Dari kelas. Kenapa itu baris bawah?
Ada huruf jar. Wazahaba, wazahaba. Ini fiil madhi? Fiil madhi. Artinya tambahkan telah. Perlu tambahkan dia? Kok enggak? Lihat setelahnya ada subjek enggak? Enggak ada. Kalau ada pekerjaan, pasti ada yang mengerjakan. Kalau dia tidak diikuti setelah fiil madhi ini enggak diikuti dengan subjek atau pelaku, maka tambahkan dia dalam terjemahan. Jadi terjemahannya bagaimana? Guru itu telah keluar dari kelas dan dia telah pergi ke kepala sekolah. Paham cara menerjemahnya kan? Paham? Coba ulangi cara menerjemahnya. Yang bilang dan dia pergi ke kepala sekolah masih kurang. Dan dia pergi ke kepala sekolah masih kurang. Ada telah. Dan dia telah pergi ke kepala sekolah. Paham terjemahnya? Gampang atau sulit? Sulit. Harus konsentrasi. Ya, jangan kita pikirkan yang lain. Jangan pikirkan sesuatu yang lain-lain. Ayo lanjut. Nomor 3, lanjut. Iya. Kok kayak nanya? Zahabat tajiru ila dukani? Kayak nanya. Ini tidak pertanyaan, bukan pertanyaan. Pernyataan ini, bukan pertanyaan. Ulangi. Alif lam apa ini? Alif lam apa? Syamsiah, Qamariyah? At-tajir, ya. Syamsiah, langsung masuk. Yo. Ayo semua ulangi. Zahabat tajiru ila dukkani. Yo, artikan. Ya, ayo semua. Pedagang itu telah pergi ke toko. Zahaba fi'il madhi, perlu tambahkan dia dalam terjemahan? Tidak, karena setelah diikuti oleh subjek atau pelaku. Ayo lanjut. Ar-rabi'. Ya. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hammami. Hamid telah keluar dari kamar dan dia telah pergi ke kamar mandi. Iya. Hamid telah keluar dari kamar dan dia telah pergi ke kamar mandi. Akh Irwan, lanjut. Halaman berikutnya, halaman 26. Iya. Coba bisa yang baca pegang ya, dipegang aja supaya dengar suaranya. Al-khamisu. Al-khamisu. Min kharaja minal fasli. Min atau man? Man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Ulangi, bukan fadli, fasli. Fasli. Ulangi. Man kharaja minal fasli. Iya, man kharaja minal fasli. Kacau, kasih indikasi seperti orang lagi nanya. Siapa yang telah keluar dari kelas? Coba bahasa Arabnya baca dengan konteks lagi nanya. Man kharaja min fasli. Man kharaja minal. Man kharaja minal fasli. Ya, man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Artinya? Siapa yang telah keluar dari kelas? Siapa yang keluar dari kelas? Kelas apa? Kelas ini, kelas itu. Kelas Artikan ini. pakai Kelas ini. ya, boleh itu ya. Karena ini sesuatunya kan apa namanya? Kita tidak tahu ini dekat atau jauh. Yang jelas ada pakai alif lam di situ. Jadi kita artikan siapa yang telah keluar dari kelas itu. Begitu ya. Mafhum ya? Ayo baik semuanya. Man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Siapa yang telah keluar dari kelas itu? Siapa yang telah keluar dari kelas itu? Saya juga ini. Allahu a'lam. Ayo yang keenam, lanjut. Kasih pegang mic. As-sadisu. As-sadisu. Kharaja talibu min mudarrisati wa zahaba ilal suqi. Coba, itu masih berantakan. Cara supaya tidak berantakan. Yang pertama, jangan gugup. Yang kedua, santai aja. Yang ketiga, baca dulu satu-satu.
Kalau satu-satu saya kita baca sudah salah, bagaimana kalau 1000? Paham? Yang pertama, perhatikan dulu kalimat kharaja. Perhatikan semua, perhatikan. Kharaja. Kharaja ketemu isim yang beralif lam. Lihat alif lamnya, alif lam apa? Syamsiah, qamariyah. Kalau dia syamsiah, maka kita langsung masukkan kharajat tolibu. Selesai. Kemudian min. Asalnya min, tapi setelahnya adalah huruf yang beralif lam. Maka kalau ada min setelahnya huruf kata yang beralif lam, maka nunnya diharakati menjadi fathah, menjadi minal. Kemudian di sini kita bingung ini, madrasah atau mudarrisah? Madrasah atau mudarrisah? Maka kita katakan ini pasti madrasah. Karena nggak mungkin tolib keluar dari mudarrisah. Nggak mungkin si tolib pelajar keluar dari guru perempuan. Ngapain dia dalam guru perempuan? Pasti di sini madrasah. Nggak usah bingung di sini. Sudah, jadi kalau antum tadi antum baca apa? Adi Abu Khalid. Mudarrisah toh? Bahaya itu ada buku. Makanya itu harus ditahu dulu apa ini artinya baru tahu bacanya. Sudah? Maka di sini minal madrasati. Jangan dibaca min tapi minal karena al madrasah itu alif lamnya alif lam qamariyah. Kemudian wazahaba ilasuki alif lam apa? Syamsiah qamariyah. Syamsiah. Jadi langsung ilasuki. Jadi yang benarnya kharajat talibu minal madrasati wa zahaba ila suqi. Ayo ulang, Akhadi Abu Khalid, nomornya baca. As-sadisu. Ayo, as-sadisu. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Ayo semua. Kharajat talibu minal madrasati wa zahaba ila suqi. Sekali lagi, kharajat talibu minal madrasati wa zahaba ila suqi. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Belum lancar. Kalau lancar itu antum lihat saya benar. Kharajat talibu minal madrasati wa zahaba ila suqi. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Ulang. Kharajat talibu minal madrasati wa zahaba ila suqi. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Sekali lagi, mulai. Wahid, isnan, thalatha. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Ya, itu baru namanya sudah lancar. Jadi harus kalimat yang sulit itu jangan dibiarkan berlalu. Ini sulit ini, cepat saja berlalu. Jangan sampai saya ulangi. Enggak, yang sulit itu harus diulangi. Kita belajar bahasa Arab itu banyak yang mau kita tempuh. Menghafal kosakata, sudah menghafal kaidah, membaca dengan lancar. Kemudian itu diperumpamakan oleh para ulama seperti orang yang jalan di semak-semak. Tahu semak-semak? Orang ketika beli kebun, kebunnya penuh dengan semak-semak. Ketika dia mau menanam, dia harus membuka jalan untuk membasmi semua rumput. Saat dia buka jalan, jangan dia lewat sebelum apa yang dia pijak bersih. Jadi, seperti itulah orang belajar bahasa Arab. Jangan dia lewati sebelum semua yang berlalu itu lancar dan dia bisa ngajarin orang. Paham? Ya jangan biarkan berlalu. Bagaimana caranya? Pelajaran sudah habis. Ya, putar rekaman, ulangi, bertanya. Ya, itu semua sesuatu yang bisa menjadikan kita lancar. Ayo, lanjut. 7. As-sabi'u. As-sabi'u. Khadibatu. Nama orang, istri Nabi yang pertama, namanya? Ayo. Khadijatu. Ya? Khadijatu minas sini. Iya. Wa Khalidun minal yaban. Iya. Ulangi. Ikuti semuanya. Wahid, isnan, thalatha. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Ayo sekali lagi. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Sekali lagi. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Lagi. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Sekali lagi. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Lihat depan. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Artinya apa?
Si Khadijah dari Cina dan si Khalid dari Jepang. Lihat perbedaannya langsung. Ketika Khadijah nama perempuan tidak tanwin, Khadijah tuh. Ketika nama laki-laki Khalidun langsung tanwin. Menunjukkan apa? Kaidahnya paten, laki-laki ditanwin, perempuan tidak ditanwin. Ambil di mana tuh si Khadijah? Kalimat si itu. Menunjukkan dia itu orang. Makanya saya tambahkan si. Andai kata dia itu benda rumah, saya nggak tambahkan si. Nggak usah si. Supaya mudah. Manusia. Tambahkan si. Si Khadijah. Supaya dia tahu Khadijah itu bukan benda. Mungkin orang ngerti lah kalau dikatakan Khadijah. Oh, Khadijah pasti nama orang. Tapi kalau nama asing, misalnya nama orang, ada nama perempuan di Arab namanya Su'ad. Su'ad. Antum tahu, misalnya saya katakan Su'ad. Pasti orang antum mikir, Su'ad itu apa Ustaz? Nama orang kah? Benda kah? Laki-laki kah? Perempuan? Ternyata dia nama perempuan. Ya kan? Di Arab kalau namanya Su'ad, perempuan. Ya kan? Jadi ketika kita menerjemahkan nama orang, pakaikan si. Tambahkan si. Itu adalah indikasi atau sesuatu yang memudahkan kita, mendekatkan kita mengetahui bahwa itu adalah nama orang. Si Khadijah dari Cina dan si Khalid dari Jepang. Tapi kalau semuanya taruhlah saya jadi guru, terus saya bertanya, kenapa dikasih si? Kenapa dikasih si? Ya seperti saya jawab tadi. Apa tadi saya bilang? Karena menunjukkan dia seorang bed. Supaya lebih memudahkan Anda mengetahui dia itu orang. Bukan benda. Nggak ada bahasa Arabnya. Karena tidak semua bahasa Arab itu katanya ya kita pakaikan di Indonesia. Kadang ada bahasa Arab, tapi kalau kita terjemahkan ke Indonesia, kita terjemahkan kepada sesuatu yang memudahkan kita. Jadi dia diambil dari situ memudahkan terjemahan di Indonesia. Betul sekali. Sama dengan baitun dan al-baitu. Baitun rumah, al-baitu rumah itu. Mana itu? Itu kan bahasa Arabnya zalika. Apakah kita perlu mengatakan baitun zalika? Rumah itu? Enggak. Cukup dipakai alif lam saja. Jadi itu semuanya indikasi qarinah namanya dalam bahasa Arab, sesuatu yang lebih memudahkan kita. Baik, ar-rabi'. Ar-rabi' Dha'fil faraghi Dha'fil faraghi fima yali fima yali harfa jarrin harfa jarri munasiban. munasiba Dha'fil faraghi Dha'fil faraghi fima yali fima yali harfa jarrin harfa jarri munasiban. munasiba. Satu kali tarik nafas. Dha'fil faraghi fima yali harfa jarrin munasiban. Dha'fil faraghi fima yali Sekali lagi, dha'fil faraghi fima yali harfa jarrin munasiban. Dha'fil faraghi fima yali munasiba. Bisa lihat buku? Bisa? Dha'fil faraghi fima yali harfa jarrin munasiban. Langsung. Dha'fil faraghi fima yali harfa jarri munasiba. Cuma suruh ikut-ikut saja. Ada yang bisa? Hah? Tak bengkok-bengkok lidahnya. Ayo, dha. Sudah sering, dha. Apa artinya? Salah. Bukan istilah. Ayo, bongkar bukunya. Sudah ada ini. Saya nggak mau kasih tahu. Letakkan. Ada orang pegang begini, bingung dia mau simpan semana. Dha bilang. Dha huna. Simpan sini. Letakkan di sini. Dha, letakkan. Sudah? Jadi dha itu artinya letakkan. Kalau meletakkan Wada'a. Wada'a Muhammadun al-ma. Muhammad meletakkan air alal maktabah, di atas meja. Wada'a. Kalau dha, letakkanlah. Ayo, dha, letakkanlah fil faraghi. Sudah ada? Ya, pada tempat yang kosong. Perlu catat? Perlu catat tadi? Al-faragh apa artinya? Fil faraghi, tempat yang kosong. Sebenarnya sudah berlalu, tapi karena jarang catat aja lagi, enggak apa-apa. Letakkanlah pada tempat yang kosong fima yali, sudah ada juga. Fima, pada apa-apa. Fi
ma. Pada apa-apa yali. Yali yang akan datang. Ada nama orang yali? Kalau ada itulah artinya yang akan datang. Sudah harfa jarrin. Huruf jar munasiban. Yang cocok, yang sesuai. Huruf jar itu kan masuknya bukan suka-suka kita, tapi dari artinya yang cocok. Min artinya dari, ila artinya ke atau kepada, fi artinya di atau di dalam, ala artinya di atas. Sudah? Sudah? Tahu semua artinya? Min artinya dari, tulis. Ila artinya ke atau kepada, Kepada. ke atau kepada, Ke atau bukan kalimat kepada. bisa ke, bisa kepada. Maksud saya tidak sambung kepada. Beda ke dan sendiri kepada. Iya, bukan. Bisa artinya ke, bisa artinya kepada. Mm-mm. Toh, berarti artinya berapa? Dua. Bisa ke, bisa kepada. Fi, artinya juga dua. Bisa di dalam. Misalnya dikatakan, Allahu fis sama. Allah di langit. Kita nggak bilang di dalam langit. Tapi di langit. Tapi kalau misalnya, Muhammadun fil baiti. Muhammad di rumah atau di dalam rumah? Di dalam rumah. Jadi artinya itu disesuaikan dengan konteks kalimat. Ala artinya di atas. Di atas atau di atas. Sama aja. Bisa di atas, bisa di atas. Sama. Saya bisa di. Enggak. Oh, tidak bisa bersama. Bisa di atas, bisa di atas. Sama, Ji. Nah, bedanya. Dia bergabung saja tidak bisa dibedakan. Iya, gabung. Di atas. Nah, langsung di atas. Wallahu a'lam. Ayo, ada 5 nomor ini. Siapa kira-kira yang mau jawab? Pegang mikrofonnya. Ya, silakan nomor 1, mana mikrofon? Pegang. Semuanya ikuti ya. Al-awwal. Al-awwal. Al-kitabu alal maktabi. Ayo, al-kitabu alal maktabi. Artinya, Kitab itu di atas meja. ya, kitab itu di atas meja. Ahsanta. Masya Allah. Siapa lagi? At-talibu Nomornya. as-sani. Ya, asani. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Pelajar itu di dalam kelas. Pelajar itu di dalam kelas. Nomor 1 tadi jawabannya apa? Ala. Nomor 2 jawabannya fi. Ayo catat jawabannya, jangan melamun. Jangan melamun, catat jawabannya. 3, lanjut. As-salis. As-salis. Zahaba Hamidun ilal jamiati. Iya. Zahaba Hamidun ilal jamiati. Ulangi semua bersuara. Zahaba Hamidun ilal jamiati. Artinya, Hamid telah pergi ke universitas. iya, Hamid telah pergi ke universitas. Kenapa antum malas bersuara? Semuanya harus bersuara. Ulangi, terjemahannya ulangi. Wahid isnan talata. Hamid telah pergi ke universitas. Nomor 3 jawabannya ila. Ayo lanjut. Kasih kesempatan yang mau. Ar-Rabi. Ar-Rabi'. Kharaja mudiri minal. Itu alif lamnya apa? Alif lam apa? Syamsiah Qamariyah. Al-Mudir. Dengar alnya enggak kalau dibaca? Al-Mudir, dengar? Qamariyah, ya. Kharajal mudiru minal madrasati. Ya. Kharajal mudiru minal madrasati. Sekolah itu telah keluar dari sekolah. Ya. Ayo semua. Kepala sekolah itu telah keluar dari sekolah. Berarti nomor 4 jawabannya apa? Min. Minal madrasati, bukan minal mudarrisati. Jangan sering-sering pikir mudarrisah. Pikir dulu madrasah. Baru pikir mudarrisah. Paham ini? Jangan pikir-pikir terus mudarrisah. Nah, mudarrisah itu harus didapat dengan apa? Dengan kita pergi ke madrasah dulu. Paham maka dia boleh? Sekolah dulu baru dapat guru perempuan. Ya kan? Lanjut.
Nomornya dulu, nomornya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Al-Hamis. Al-Khamis. Sahaba Muhammadun. Sahaba Muhammadun minassini ila Yabani. Ayo semua. Zahaba Muhammadun minas-sini ilal Yabani. Sekali lagi. Zahaba Muhammadun minas-sini ilal Yabani. Apa artinya? Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Iya. Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Ayo, lihat ya, lihat ini. Zahaba Muhammadun minas-sini. Ini ada 2 kosong. Kalau kita artikan, kalau kita isi titik pertama itu pakai ila, kemudian titik kedua pakai min, bisa nggak? Hah? Lihat. Zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Kemudian kita pakaikan ila, ke Cina, bisa? Muhammad telah pergi ke Cina. Minal Yabani, dari Jepang. Bisa? Bisa. Kalau begini, Zahaba Muhammadun minas-sini. Muhammad telah pergi dari Cina ilal Yabani, ke Jepang. Bisa? Yang mana yang paling bisa? Dari segi bahasa Indonesia, semuanya bisa. Dan tidak ada yang paling bisa. Tapi dari segi bahasa Arab, ini ada faedah yang perlu antum tahu. Ada faedah yang perlu antum tahu di sini. Kenapa mesti jawaban pertama itu min? Ya. Kenapa mesti jawaban kedua itu ila? Ini ada kaidah di sini. Ini besok-besok yang datang cepat, tugasnya ngapus papan tulis ya. Bisa? Harus bisa. Kalau min dalam bahasa Arab, dia memiliki mana al-ibtidaiyah. Al-ibtidaiyatu. Al-ibtidaiyah dalam bahasa Arab itu artinya permulaan. Makanya madrasah ibtidaiyah itu permulaan. Orang sekolah paling mulanya apa? Ya, SD. TK itu enggak sekolah itu, main-main itu. Belum pergi sekolah, makanya enggak dibilang madrasah. Ya kan? Paham kan, Rik? Hah? Apa yang antum pahami? Iya, enggak wajib belajar. Anak-anak kadang pergi saja BAB sama gurunya diceboki pulang. Ya kan? Kadang pergi menangis belum mulai madrasah. Makanya SD itu tingkat permulaan sekolah. Di situ baru belajar orang. Ya kan? Begitu. Jadi min itu namanya al-ibtidaiyah, permulaan. Maka dia nggak bisa dikasih di belakang. Ya kan? Harus di awal dia min, permulaan, dari. Sudah? Adapun ila ya. Ila ini diantara maknanya adalah al-intiha. Al-intiha. Al-intihau. Al-intiha itu artinya pengakhiran. Pengakhiran. Kita artikan sampai. Atau ke. Kita artikan sampai atau ke. Kalau tadi kita artikan ke kan? Sudah. Sedangkan ini permulaan tadi, min al-ibtidaiyah, ini kita artikan dari. Sudah? Kalau ini pengakhiran, kita artikan ke. Lihat di papan tulis. Jadi min dengan ila itu, kalau dia ada 2 jenis, maka min di awal, ila itu di akhir. Karena min diantara maknanya adalah al-ibtidaiyah. Kalau ila, maknanya adalah al-intiha. Min itu artinya banyak. Ada artinya dari, yaitu al-ibtidaiyah. Ada juga min itu artinya di antara. Itu namanya min tabu'idiyah. Seperti misalnya syurutus shalah. Ya.
min syurutis shalah, di antara syarat sahnya salat, ya. Misalnya itu di situ diartikan minnya bukan min al-ibtidaiyah, tapi artinya min tab'idiyah, artinya di antara. Jadi min itu banyak makna, tapi di sini min di antara maknanya adalah al-ibtidaiyah, permulaan. Kita artikan dari. Maka kalau ditanya, kenapa harus min duluan baru ila? Jawabannya karena min itu di antara maknanya al-ibtidaiyah. Dia permulaan, start. Kalau orang start nggak mungkin di akhir, start pasti di awal. Kemudian yang terakhir yaitu ila. Ila ini di antara maknanya adalah al-intiha, artinya pengakhiran. Jadi di akhir, ke, dari sini ke sini. Kalau ke sini dari sini, kalau bahasa kita bebas gitu. Kamu mau kemana? Saya mau ke pasar. Dari rumah, bisa. Bisa juga kita bilang, saya dari rumah mau ke pasar, bisa. Kalau bahasa kita bebas. Tapi kalau bahasa Arab ada kaidahnya. Ya. Ketika ada perbandingan antara min dengan ila, min duluan, ila di akhir. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita tutup majelis ini dengan al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah, ayo. Kosakata baru. Baca lalu terjemah. Wahid, isnan, thalatha. Mulai. Al-madrasatu. Langsung artikan. Sekolah. Lanjut. Al-faslu. Lanjut. Kelas. Terus. Kamar mandi. Al-hammam. Kamar mandi. Lanjut. Terus. WC. Terus. Al-matbakhu. Dapur. Lanjut. Al-ghurfatu. Kamar. Lanjut. Al-jami'atu. Universitas. Lanjut. As-suku. Pasar. Al-yabanu. Jepang. As-sinu. Cina. Semua bersuara. Al-hindu. India. Al-filipino. Filipina. Al-mudiru. Kepala sekolah. Zahaba. Telah pergi. Telah keluar. Lihat di situ. Fi, ala, min, ila. Min hurufil jarri. Di antara huruf-huruf jar. Min hurufil jarri. Min artinya di antara. Huruf jar. Berarti huruf jar yang sudah kita pelajari ada 4. Fi, ala, min, dan ila. Fi artinya apa? Di atau di dalam. Ala artinya apa? Di atas. Min artinya apa? Dari. Ila artinya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan ke-12 berikutnya nanti di ad-darsul khamis. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.